Oh, halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan belajar membuat yang namanya bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini sangat penting ya, terutama untuk kita yang mau membuat online shop ataupun yang kalau sudah pernah berjalan online shopnya, eh, jangan lupa bisnis model kanvas ini sangat penting ya sebagai apa ya, sebagai ide juga sebagai bagaimana kita bisa menggambarkan bisnis kita. Jadi penting sekali untuk mengenal bisnis kita lebih dalam dan lebih ini ya, lebih spesifik. Oke. Nah, di bisnis model kanvas ini cukup mudah ya. Teman-teman pasti udah nonton lah video yang dari Mas Purba ya. Jadi di video itu pasti udah tahu ya apa aja blok-blok ini ya, blok-blok yang harus diisi di bisnis kanvas. Oke. Saya akan menjelaskan ya tentang bagaimana cara mengisi ini ya blok-blok di bisnis kanvas, di bisnis model kanvas untuk toko online, contohnya yaitu kosmetik perawatan wajah. Nah, ini saya copy dari yang sudah pernah kami kerjakan ya. Jadi saya menjual kosmetik ya untuk perawatan wajah. Dan apa aja yang saya isi? Yang pertama di sebelah kanan ya, kita mulai dari customer segment dulu. Siapa yang akan membeli produk kita? Nah, itu yang penting di sini untuk dibahas. Yang pertama, kita harus tahu gendernya ya, apakah male atau female gitu ya. Lalu umurnya, dan yang ketiga itu tentang kotanya. Jadi kalau produk kita tuh kalau tentang kota ataupun tentang ini ya, kalau ini kan Indonesia ya, seluruh Indonesia, itu tergantung dari harga produk juga dan cocok atau enggaknya produk itu dijual untuk seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa kosmetik yang memang dia nggak bisa dikirim eh, terlalu jauh ya, kalau misalkan dari dokter gitu ya, biasanya tuh nggak bisa berhari-hari ya, harus langsung masukin ke apa tuh namanya, kulkas gitu ya, untuk supaya bagus krimnya. Nah, jadi nggak semua kota bisa dikirim. Nah, di sini saya menjelaskan bahwasannya kalau ini ada beberapa kota gitu ya, kita buat aja nama-nama kotanya apa gitu. Oke. Nah, selanjutnya tentang masalah si customer, apa aja sebenarnya masalah customer di toko online kosmetik. Yang pertama, dia ingin lebih putih dan kencang gitu ya. Jadi masalahnya itu kulit kusam ya, lalu jerawat dan flek gitu ya, masalah wajah lah pokoknya. Terus keinginannya itu dia pengen yang produk yang cepat gitu ya, produk yang hasilnya cepat, lalu produk harus simpel dan mudah dibawa. Jadi ada yang customer tuh senangnya tuh kalau bisa kosmetik yang dibelinya tuh kecil-kecil, jadi gampang dibawa-bawa kemana-mana gitu. Lalu ya berhubungan apakah ada yang mensupport selama pemakaian. Jadi ada beberapa customer tuh pengen beli kosmetik karena dia nanya, kalau seandainya saya pakai ini nanti dikasih tahu nggak cara-caranya, terus dimonitoring nggak. Kalau soalnya gini, perempuan itu sangat freak out ya tentang wajah gitu ya. Jadi ada kosmetik-kosmetik yang sebenarnya nggak cocok buat kulit sensitif, dipakai ke kulit sensitif tuh biasanya ada beberapa hal yang kejadian gitu ya. Misalkan dia merasa panas, terus wajahnya tuh terkupas-kupas, terus wajahnya juga makin tipis gitu ya kulit wajahnya. Jadi kita harus bisa tahu bahwasannya customer itu butuh uh, istilahnya butuh seller yang bisa mensupport selama dia pakai produk itu. Oke. Selanjutnya tentang customer segment itu adalah tentang level customer. Nah, level customer itu adalah level orang ya. Jadinya bisa dibilang level atas, level menengah, dan level bawah gitu. Nah, kita harus melihat kita nanti mainnya di level level mana gitu. Kalau misalkan kosmetik kita cocoknya di level bawah, ya udah kita kejar yang di level bawah. Tapi bukan berarti kalau misalkan kita fokus di bawah terus kita nggak dapat ini ya, middle class atau kelas satu gitu ya. Ups. Kelas satu bukan. Nanti kalau misalkan jualan biasanya tuh semua kelas biasanya beli gitu ya, karena memang kalau namanya produk ya rata-rata tuh beli gitu ya. Kita nggak tahu kelasnya apa, tapi kalau misalkan kita memilihnya, misalkan kita tuh di kelas low atau middle low gitu ya, kelas 2 dan kelas 3 gitu. Nah, kita sudah harus tahu bahwasannya nanti kita ngasih harga berapa, terus jenis promonya bagaimana,
gambar-gambar testimoninya itu apakah sesuai dengan yang kelas middle dan low gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang diperhatikan di ini ya, di customer segmentnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke customer ini deh, value proposition. Nah, value proposition ini sebenarnya tentang nilai apa yang kita bisa berikan kepada customer ya. Yang pertama mungkin produk yang berkualitas ya. Sorry, ini saya tulis di yang kedua. Yang pertama kita harus memang benar-benar ngasih produk yang berkualitas supaya nilai produk kita tuh tinggi di mata konsumen. Lalu yang kedua kita harus monitor pemakaian ya. Artinya sama seperti yang sudah dibahas di awal itu ya, kita problem solvingnya yaitu memberikan monitor kepada customer selama dia pakai, kita pandu gitu ya. Jadi apa yang boleh, apa yang enggak, kita selalu monitor lah selama customer itu pakai. Lalu yang ketiga adalah kita bisa aja kasih hal-hal yang lain, misalkan ebook untuk merawat kecantikan ya, atau tutorial-tutorial itu ya secara gratis itu bisa kita berikan kepada customer. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang namanya key activities. Nah, key activities ini apa aja kunci-kunci aktivitas-aktivitas yang berada di dalam toko online kita. Jadi misalkan ini CS ya, dia menghandle pertanyaan dan pembelian, lalu ada sosial media update gitu ya. Nanti kita harus update sosial media, terus mengerjakan iklan atau mengerjakan pemasaran, terus buat promo diskon atau promo kontes, terus kita stok barang juga gitu ya. Jadi ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan di toko online kita. Lalu lanjut ke key partners. Nah, key partners ini adalah siapa aja orang ketiga ataupun orang di luar daripada bisnis kita ya, yang kita jadikan partner. Kalau toko online itu yang pertama, kalau saya graphic design ya, jadi saya nggak sekarang ada gitu ya, tapi kalau buat awal dulu waktu belum punya graphic design kita 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 bayar graphic designer untuk membuat grafik-grafik gitu ya. Lalu kedua ini tentang article writer untuk SEO ya, ataupun orang yang bisa menulis copywriting untuk sales letter website kita gitu ya. Lalu yang ketiga SEO atau untuk backlink gitu ya. Siapa aja nanti yang bisa kita jadikan partner untuk membeli ini gitu. Lalu packaging. Nah, packaging ini berhubungan dengan misalkan produknya yang kita jual itu harus di packaging dengan baik. Misalkan saya ada usaha durian gitu ya. Jadi packaging ini, loh, kenapa nih? Jadi packaging ini tentang apa aja yang di package gitu ya. Kan harus ada orang yang bisa menghandle packaging dengan baik. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Lalu ini key partners ya, JNE atau kurir yang akan mengantarkan produk kita ke konsumen ya. Ini bisa aja JNE, pos atau apa, nah nanti ditulis di sini. Lalu kita akan kerjasama juga dengan agensi iklan gitu ya. Karena kadang kan kita mungkin nggak bisa ngiklan di Google misalnya. Jadi kita cari partner yang bisa menyediakan iklan di Google. Lalu yang terakhir adalah, ini web designer ya. Web designer itu kalau misalkan website kita nanti mau diperbaiki, mau buat sistem ataupun funnel-funnel gitu ya. Jadi nanti di web designer ini sangat diperlukan juga. Oke. Selanjutnya tentang key resource. Jadi ini adalah yang berhubungan dengan semua sumber daya yang kita punya. Jadi pertama itu SDM, pastinya kita butuh CS, terus orang yang social media updater, terus multimedia designer ya, kalau memang nantinya dibutuhkan banyak desain kan otomatis lebih mudah untuk langsung mempekerjakan orang daripada memesan dari graphic designer gitu ya. Lalu ini tentang sumber daya lain ya di luar daripada SDM itu, misalkan investor. Nah, itu apakah kita punya investor misalnya untuk membackup kita agar bisa menyediakan dana untuk kegiatan kita. Lalu peralatan untuk CS ya, terus internet yang bagus dan cepat gitu ya, bukan bagus tapi cepat nih, cepat. Oke. Lalu kebutuhan kantor apa aja ya, misalkan pulpen apa segala macam yang
pokoknya ATK gitu ya. Terus ruangan atau tempat bisnis ya, bisa dibilang kalau kita memang memerlukan sebuah rumah gitu untuk membuat toko online kita ya, jadi ruangan dan tempat atau bisnisnya itu ditulis di sini. Oke. Nah, selanjutnya tentang customer relationship ya. Yang pertama bagaimana caranya kita untuk menjalin customer, istilahnya relationship ke customer. Yang pertama mungkin kita bisa kasih diskon ya. Lalu kita bisa bertemu langsung ke customer. Misalkan kalau saya di sini pernah beberapa kali ada customer tuh, sebenarnya kita kan beberapa produk itu dropship, tapi karena dia dekat lokasi kita dia datang gitu. Nah, eh, penting untuk bertemu langsung dengan customer karena beberapa customer yang sudah saya lihat bertemu langsung dengan CS saya, biasanya tuh dia terus beli, terus beli, terus beli. Ataupun mereka tuh biasanya tuh saling kenal dari customer jadi temen gitu tuh sering banget. Jadi kita harus bisa membangun relationship-nya di situ. Nah, yang ketiga kita bisa membuka peluang bisnis kalau misalkan customer-nya tuh udah sering beli, gimana kalau mau jadi reseller gitu. Nah, ini kita tawarin juga. Dan yang keempat, menjaga customer agar selalu ingat kita dan kita ingat dia. Sorry, artinya kita akan selalu ya selalu ajak ngobrol customer ya. Walaupun terkadang dia nggak beli, nggak apa-apa, diajak aja, diomongin, misalkan apa kabar ya, sekedar menjaga lah supaya dia tahu bahwasanya kita ingat dia dan dia juga nanti akan ingat sama kita gitu ya. Dan ini tentang channel. Nah, channel ini berhubungan dengan bagaimana nantinya value ini kita kirimkan ya, nilai nilai bisnis kita ini bisa kita kirimkan ke customer. Yang pertama kan produknya ya, produk bahwasanya barang kita kirim lewat kurir ya yang di Key Partners ini. Kita juga bisa ngirimin ebook misalnya lewat email marketing atau SMS marketing atau BBM broadcast gitu ya, dengan hal-hal yang penting kita bisa menyampaikan apapun kegiatan yang bisnis kita tuh, value ataupun nilai bisnis kita itu bisa kita sampaikan ke customer ya. Di sini ada juga kita sosial media ya, lewat sosial media nanti kita kirim. Lalu representatif online atau reseller, kita mungkin ada reseller itu ya, lewat mereka juga biasanya kita bisa mengantarkan yang namanya nilai bisnis kita itu lewat mereka, karena reseller ini kan akan bercerita bahwasanya oh produk ini bagus, ini begini, jadi memang representatif lah gitu ya, untuk ada representatif yang bisa dijadikan channel untuk mengantar value dari bisnis yang kita jalankan. Nah, agak ribet nggak ya denger ya? Enggak ya, semoga ya. Jadi sebenarnya ini simple banget ya. Dan ini yang paling bawah nih adalah tentang cost ya, tentang pengeluaran kita, misalkan internet, pulsa, biaya listrik, penyewaan kantor, penyewaan transportasi, gaji karyawan, biaya iklan ya, semua ditulis di pengeluaran di sini. Lalu yang di sebelah kanan adalah bagaimana kita nanti mendapatkan pendapatan gitu ya. Pendapatan kita sumbernya apa aja. Yang utama itu biasanya menjual produk langsung ya ke customer ya, terus kita bisa bikin paket-paket tertentu gitu ya untuk customer gitu ya, supaya di luar daripada produk kita. Jadi saya pernah dulu di berapa kali gitu ya, ini customer dipakai buat antaran nikah misalnya. Nah, antaran nikah itu kan berupa kosmetik ya ke pihak perempuan biasanya ya. Jadi kita juga bisa membuat paket-paket tertentu ini untuk mereka gitu. Lalu revenue-nya kita bisa juga mendapatkan, misalkan teman-teman di blog jualannya pakai AdSense gitu ya, pasang AdSense berarti bisa mendapatkan pendapatan dari AdSense, ataupun mungkin sewa space untuk iklan misalnya. Nah, itu tergantung dari ini ya, dari toko online teman-teman ya, apakah mungkin possible untuk mendapatkan dua tambahan income ini. Nah, jadi ini doang loh, bisnis canvas itu cuman ini doang, tapi sangat-sangat berguna untuk kita bisa melihat secara langsung bagaimana sebenarnya bisnis kita ini secara keseluruhan. Nah, saya biasanya juga selalu ini ya, selalu meeting sama admin dan CS. Di awal-awal pasti saya jelaskan dulu nih, ini bagaimana customer siapa, terus bagaimana nantinya customer itu kita jaga, terus bagaimana pengiriman barangnya ya,
partner-partner di luar sana yang memang bisa kita ajak kerjasama gitu. Nah, jadi memang bisnis model kanvas ini wajib banget ya untuk teman-teman buat ya, dan harus ada di awal pertama kali kita mau mengerjakan sebuah bisnis. Oke? Nah, ini seperti saya bilang tadi, saya udah bilang atau belum lupa. Apakah ini nanti filenya akan saya berikan di website ya, di bawah, nanti di bawah video ini nanti saya masukin linknya ya, untuk biar teman-teman tuh bisa ini ya, edit-edit seperti ini. Jadi tinggal edit, tinggal masukin apa aja, terus nanti bisa di print dan obrolin sama karyawannya atau sama tim intinya gitu ya. Nah, di sini juga saya membuat ini ya, penjelasan singkatnya ya tentang masing-masing blognya. Jadi teman-teman bisa bisa ngisi, kalau lupa tinggal ke bawah gitu ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa bikin bisnis model kanvasnya ya. Saya harap semuanya bisa sukses secepatnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.